Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbury Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan seandainya aku pergi. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu apakah yang bakal terjadi kepada seseorang yang kamu cintai dan situasi perasaan si dia seandainya kamu pergi meninggalkan. Saya percaya kamu semua sudah biasa dengan intro saya, maka saya akan terus ke journal reading hari ini yang bacaannya terbuka untuk semua jenis hubungan. Baik teman-teman, kita lihatkan dahulu ya. Bagaimanakah energi hubungan kamu dan dia yang menyebabkan kamu ingin pergi meninggalkan si dia? Baik teman-teman, kita lihatkan dahulu ya. Bagaimanakah energi hubungan kamu dan dia saat ini sehingga kamu membuat keputusan untuk pergi meninggalkan si dia? Apa saja yang sedang terjadi atau sedang berlaku ya di antara kamu dan dia? Sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama. Apakah yang mendorong kamu sehingga kamu ingin pergi meninggalkan hubungan ini? Kita lihatkan. Bagaimanakah energi hubungan kamu dan dia saat ini? Ada satu kad yang terbuka. Kita cuba lagi ya. Okey, dua kad yang terbuka. Kita ambil satu lagi teman-teman. Sini ada dua teman-teman ya. Apakah yang sedang berlaku dengan kondisi hubungan kamu dan dia sehingga begitu mendorong kamu untuk pergi meninggalkannya? Okey. Baik teman-teman, di sini kad pertama kita ada despondence ya, ataupun energi keputusasaan teman-teman. Saya melihatkan sama ada ini energi kamu, energi dia, ataupun energi kamu berdua yang menunjukkan seperti begitu lelah, berputus asa, sudah tidak ingin memperjuangkan ya. Di sini discovery menunjukkan dengan jelas ya, seiring berjalannya waktu di dalam hubungan ini, sama ada hubungan ini masih di tahap awal ataupun sudah berhubungan agak lama, ada sesuatu yang kamu dengan dia seperti discover. Kamu dengan dia mendapati atau disedarkan ada sesuatu yang perlu diperhatikan dengan lebih baik di dalam hubungan ini. Apakah hubungan ini boleh dibawa ke jenjang yang lebih serius, ataupun cinta ini seperti cinta tanpa syarat yang tidak banyak kamu dan dia dapat lakukan. Di sini ada gratitude. Saya melihatkan seperti kamu dengan dia seperti saling bersyukur ya, dapat mengenali satu sama lain. Teman-teman, di sini juga tidak menutup kemungkinan ya, ada cinta yang sama seks ya di sini ya teman-teman ya. Kerana pembacaan saya terbuka kepada semua jenis hubungan, maka jika ada yang sama seks, same sex ya, like lesbian, gay or whatever ya, itu adalah masalah peribadi kamu. Bagi saya, pembacaan saya terbuka kepada semua jenis hubungan dan saya menghormati semuanya ya. Di sini ada menangkap sedikit energi yang same sex ya. Yang saya melihatkan di sini seperti masing-masing disedarkan akhir-akhir ini yang seperti tidak dapat meneruskan hubungan ini ya. Ada energi berputus asa. Walaupun kamu dengan dia saling bersyukur dapat mengenali satu sama lain ya, dengan hadirnya kamu, dengan hadirnya dia di dalam hidup kamu. Masing-masing bersyukur ya. Di dalam gambar ketiga ini seolah-olah terlihat seorang wanita yang sedang mengandung. Sama ada ini secara fisik, mungkin ada beberapa di antara kamu yang berdiri dengan seorang wanita yang sedang mengandung, ataupun ini hanyalah sebahagian daripada kamu sahaja ya, mungkin bukan energi semua orang. Baik teman-teman, seperti saya katakan awal tadi, ada same sex love di sini ya. Dan sepertinya energi pertama di sini dengan jelas menunjukkan keputusasaan ya, sudah menyedari akan sesuatu dan tidak mahu meneruskan hubungan ini. Wow. Saya merasakan seperti tidak kira lah ya sama seks ataupun berlawanan jenis, kamu dengan dia seperti menyedari ya, ada cita-cita yang perlu dikejar, seperti masing-masing mempunyai cita-cita yang tinggi dan tidak mahu terhenti ya, ataupun terhambat kerana hubungan ini.
Maka masing-masing seperti masih dalam pencarian, seperti bottom of the deck di sini, ingin mengejar cita-cita masing-masing. Dan menyebabkan ada yang ingin berundur dari koneksi ini. Kita lihatkan dengan lebih jelas menggunakan kad kedua ataupun oracle card energy ini. Yang kedua, apakah yang sedang berlaku di hubungan kamu dan dia yang menyebabkan atau mendorong kamu untuk pergi meninggalkan? Selain daripada tersedar akan cita-cita yang perlu dikejar, merasa putus asa untuk meneruskan hubungan ini, apakah lagi yang sedang berlaku? Tetapi saya melihatkan hubungan yang begitu sayang menyayangi, ya, saling menghargai satu sama lain, sangat bersyukur dengan kehadiran kamu, kehadiran dia. Kita lihatkan, ya, ada rasa sayang di sini teman-teman. Banyak kad yang terbuka. Ada rasa sayang dan bersyukur di sini. Okey teman-teman, saya akan tarik kad ini at random, ya. Wow, di sini ada deceit teman-teman. Ini banyak energi teman-teman, ya. Sama ada seseorang ini memakai topeng atau kamu yang memakai topeng menutupi perasaan kamu yang sebenarnya dalam hubungan ini, atau saya menangkap dari awal lagi, ya, orang ini sangat-sangat tertarik dengan kamu. Sangat-sangat tertarik dengan kamu yang membuatkan kamu salah tafsir. Salah tafsir bagaimana tu teman-teman? Salah tafsir yang merasakan orang ini benar-benar mencintai kamu. Saya tidak merasakan dia benar-benar mencintai kamu di tahap awal. Dia memang tertarik dengan kamu, tetapi seperti more to the physical attraction. Seperti mahu berhibur, mahu bersenang-senang. Tetapi kemudiannya, seiring berjalannya waktu, mungkin perasaan ini mulai bertukar. Tetapi tidak di tahap awal. Kemudiannya sahaja orang ini menyedari mulai ada rasa sayang dan hormat akan diri kamu. Tetapi di tahap awal, walaupun hubungan ini mungkin sudah berjalan bertahun-tahun, di tahap awal dia mempunyai ketertarikan yang sangat luar biasa dengan kamu. Ketertarikan fizikal, merasakan kamu sangat tampan, very manly, mungkin kamu sangat jelita, sangat seksi, begitu, ya. Tetapi hanya sekadar hiburan teman-teman. Bukan perasaan itu bukan sedalam-dalamnya mencintai kamu. Sekadar hiburan. Tetapi kemudiannya, this feeling mulai develop, ya. Seiring berjalannya waktu, barulah perasaan ini mulai develop dan ada rasa sayang dan hormat dengan diri kamu. Tetapi tidak di permulaannya. Selain memakai topeng, selain daripada tidak serius, hanya tertarik dengan fizikal kamu, saya juga merasa orang ini seperti memanfaatkan diri kamu. Menggunakan segala-gala benefit yang boleh kamu supply, ya, yang boleh kamu supply itu apa teman-teman, ya, yang mampu kamu berikan. Dia menggunakan sebaik mungkin untuk matlamat pribadinya. Maksudnya begini teman-teman, kad deceit ini saya lebih melihatkan kepada bukan saja penipuan, tetapi seseorang yang opportunis. Opportunis itu seperti seorang yang sangat bijaksana dalam melihatkan kepada sebuah peluang. Apapun peluang yang ada, kamu melihatkan seperti dia baik, sangat baik hati, melakukan ini demi kebaikan semua. Tetapi jika kamu gali dengan lebih dalam, seperti lihatkan dengan sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, orang ini basisnya, pada asasnya, sebenarnya mementingkan keperluan dia. Walaupun kelihatan seperti melakukan sesuatu yang baik demi kebaikan bersama dan orang lain. Tetapi jika kamu gali dengan sedikit dalam, kamu dapat melihat sebenarnya it backs to untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia dulu, kemudian baru kamu. Tetapi pada dasarnya tidak terlihat seperti itu. Bukan pada dasarnya, pada surface-nya, pada permukaannya, melihatkan jika kamu tidak menggali dengan dalam, kelihatan seperti dia melakukan sesuatu yang baik, menguntungkan untuk semua pihak. Tetapi jika kamu gali dengan secara detail, pergi ke dalam dasarnya untuk memenuhi kepentingan dia dahulu. Dia dulu, kemudian kamu. It's always him or her than you. Tetapi kelihatannya di permukaannya seperti untuk kebaikan bersama, melakukan sesuatu yang dia seperti banyak memberikan pengorbanan demi diri kamu. Kamu nampak semuanya baik-baik saja. Itu tanpa kamu menggali dengan dalam. Maka di sini ada 3-4 energi yang berbeza teman-teman, ya. Energi pertama, sama ada kamu atau dia yang memakai topeng, ya. Tidak berani untuk
memperlihatkan perasaan sebenar kamu. Yang kedua, sangat tertarik dengan kamu dari awal. Ada ketertarikan physical chemistry, tetapi not falling in love yet. Tidak sedalam itu. Hanya sekadar having fun, inginkan hiburan, ada kegairahan, ketertarikan, begitu. Energi ketiga, memanfaatkan kamu dan menunjukkan seperti dia ini menunjukkan sisi-sisi yang baik-baik sahaja. Melakukan sesuatu dari kebaikan hatinya. Seperti ada energi manipulatif, ya, manipulasi kamu. Tetapi apabila kamu gali ke dasarnya, dia hanya melakukan ini untuk sebenarnya kepentingan dia dahulu. Dia memprioritasikan segala sesuatu jika kamu menggali dengan dalam untuk kepentingannya. Kemudian baru kamu dan orang lain. Pasangan kamu, pasangan dia, anak-anak dan sebagainya. Pihak-pihak lain, orang tua. Dia dulu, kepentingan dia dulu. Nah, ada lagi energi lain teman-teman. Itu energi 3, energi yang sudah saya sebut, ya. Energi lain, energi keempat ini, seorang yang melakukan pelbagai cara untuk menggunakan kebaikan kamu. Bukan sahaja tubuh badan kamu di sini teman-teman, ya. Mungkin beberapa di antara kamu sudah memberikan, ya, kesenangan hiburan itu dari segi mengorbankan tubuh badan kamu, tetapi juga banyak mengeluarkan uang untuk dia. Orang ini sepertinya bersenang lenang dengan tidak perlu bekerja, tidak perlu berusaha. Kamu yang banyak memberikan segala usaha, dia senang-senang ambil duit kamu, hidup seperti orang kaya teman-teman. Kamu faham ya apa yang saya cuba sampaikan di sini? Maka itu energi keempat yang saya tarik di sini. Teman-teman, kamu cuba lihatkan saja. Kad mana yang lebih bergema di hati kamu? Jangan susah hati jika bacaan ini tidak resonate dengan kamu, kerana ini pembacaan umum, general reading, yang menarik energi pelbagai jenis orang. Walaupun ada yang cinta ataupun same sex love di sini, ya. Baik teman-teman, yang pertama di sini keluar despondence, keputusasaan. Banyak yang berlaku, ya, yang menyebabkan back to the number 1 card, ya. Keputusasaan membuatkan kamu lelah, capek teman-teman. Kita lihat lagi kondisi hubungan kamu yang menyebab atau mendorongkan kamu untuk pergi meninggalkan dia. Dan di tema readingan hari ini, kita akan melihatkan situasi perasaannya, kondisi pekerjaan kehidupannya tanpa kamu di sisi ke depannya. Tetapi kita lihat dulu apa yang mendorong kamu. Kita buka satu lagi, satu kad terjatuh. Apa yang mendorong kamu pergi meninggalkan? Menguatkan hati, ya. Tidak peduli lagi, walaupun ada rasa sayang, ada rasa menghargai. Tetapi enough is enough. Dan kini kamu ingin pergi, sudah merencanakan ini, ya. Ataupun setengah jalan teman-teman, pergi meninggalkan orang ini dengan perasaan yang begitu sedih. Baik, yang ini saya akan tarik kadnya. Baik teman-teman, kita buka yang jatuh dulu. Okey, di sini ada the temple path. Kamu lebih ke arah ibadah, teman-teman. Kamu seperti memasrahkan segala sesuatu di tangan Tuhan yang Maha Berkuasa, kerana kamu merasakan sudah tidak banyak yang dapat kamu lakukan. Kamu sudah mendorong dia, memberikan support, dukungan emosi, dukungan keuangan dan lain-lain. Banyak waktu, ya, masa keemasan kamu yang dihabiskan dengan orang ini. Mungkin beberapa di antara kamu mungkin siap travelling, ya, untuk pergi ke dia, pergi ke rumahnya, travelling dengan jauh, membelikan dia sesuatu. Banyak segala pengorbanan waktu yang terluang dari kamu. Di sini kamu seolah-olah menjumpai jati diri kamu dan kamu merasakan kamu sudah tidak lagi mampu untuk you can't do this with your strength anymore. Kamu sudah tidak mampu melakukan ini berlandaskan tenaga kamu, usaha kamu. Maka kamu seperti banyak beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan untuk mendapatkan sebuah pencerahan, petunjuk, bukan saja dari alam semesta dan dari Tuhan. Kamu banyak menyendiri akhir-akhir ini, kadang-kala berpura-pura, ya, menyibukkan diri, memfokuskan kepada pekerjaan, anak-anak, keluarga, rakan-rakan. Tapi kamu banyak menyendiri di sini. Saya menangkap energi pergi ke sebuah ruang yang tidak ada orang, dan jika orang tidak melihat kamu, ya, kamu seperti mungkin akan menangis. Kamu juga mungkin akan seperti berkata-kata di dalam hati kamu dengan Tuhan. You are starting to talk to God. Kamu seperti mendekatkan diri dengan Tuhan agar Tuhan dapat, seperti kamu tidak memerlukan kawan lain, teman-teman.
Kamu banyak dipergunakan oleh orang lain. Saya lihatkan di kad di sini ya, kerana banyak energi yang masuk. Bukan saja dipergunakan di atas kebaikan kamu oleh orang yang kamu cintai, tetapi juga dipergunakan, diperbodohkan, diperlekehkan oleh kawan-kawan kamu sendiri. Guys, I'm talking about your bestie here. Some of you are really relying fully on your bestie, trusting them with all your heart and soul. Kamu tahu tak teman-teman? Sebenarnya dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang boleh kita percaya. Lagi rapat orang itu dengan kita, lagi baik orang itu dengan kita, walaupun ada pertalian darah, I'm talking about here ya, keluarga sendiri, tidak ada seorang pun yang boleh kita percayai sebenarnya. Ada kala kita juga tidak mampu mempercayai diri kita. Kita beribadah, kita baik, tiba-tiba kita terpesong, maka tidak ada orang pun yang boleh kita percayai. Di sini situasi seperti itu yang ingin saya terapkan. Kamu berlari kepada sebuah tempat, mungkin ke sebuah taman yang sunyi, ke sebuah sudut, sebuah ruang. Apabila tidak dilihatkan orang ya, kamu menangis. Kamu walaupun tidak menangis, kamu seperti ingin bersendirian, melihatkan apakah yang sudah berlaku, babak-babak yang sudah berlaku di kehidupan kamu. Mengapa kamu dipergunakan? Some of you are being betrayed by your bestie, by your friends here, yang juga turut ya bersepakat dengan your loved ones, orang yang kamu cintai di belakang kamu. Ada energi itu. Dan kini kamu sudah tidak lagi mampu melakukan ini atas kekuatan diri kamu sendiri, dan kamu kini relying fully on God's strength, kekuatan Tuhan. Semua perkara yang terjadi mendekatkan kamu, dan kini kamu discover. Kamu mulai menyedari, menjumpai pencarian ya, sesuatu yang quest yang kamu cari-cari selama ini. Apabila diberikan ujian seperti ini, maka kamu mulai menyedari ya, kekuatan itu sebenarnya tidak terletak di hati kamu, di diri kamu, tetapi di tangan yang maha berkuasa. Nah, teman-teman, segala sesuatu yang berlaku itu adalah di atas sebab-sebab yang baik. Now, first chakra Archangel Michael. Sebelum ini teman-teman ya, kamu seperti tidak stabil, kamu merasa insecure, diperlakukan di dalam hubungan ini. Sering tidak ada kejelasan, sering tidak ada rasa selamat. Kamu tidak tahu di posisi kamu sebenarnya. Munda-mandir. Tetapi setelah berlakunya segala-gala ini, kadang-kala juga ya, diperlakukan tidak baik dengan kawan-kawan, rakan-rakan sendiri. Bukan saja being betrayed by your loved ones, orang yang kamu cintai, tetapi orang di sekeliling kamu. Saya juga dapat menangkap sedikit energi ya, walaupun sedikit lari dari tema hari ini, tetapi energi ini masuk. Kamu kena faham teman-teman ya. Bila saya membuat tema, tidak semua kad yang kita buka tu akan bersesuaian dengan tema. Actually, you can't plan a reading. Kalau seorang tarot reader datang kepada kamu dan berkatakan, oh you know I can plan my reading according to the tema, you are very wrong. Tarot reader itu tidak bersikap jujur. Bila kamu membuka kad-kad ini, tidak ada yang boleh kamu rancang. Ada kalanya, ya walaupun ada tema ya, seandainya aku pergi, tetapi ada energi lain yang masuk, tetap harus dibacakan. Tetapi kerana banyak tarot reader yang mengambil kira ya akan masa yang diperlukan dalam setiap pembacaan, maka ada yang banyak terpaksa teman-teman ya, shortcut. Nah, ini kerana masa yang perlu membaca kad itu sebenarnya lama teman-teman. Baik, saya tidak mahu kamu tidur ya, saya beritahu yang penting-penting saja. Ada energi yang masuk di sini ya, yang menunjukkan ada pertelingkahan di keluarga. Kamu bukan saja being betrayed ya, dikhianati oleh orang yang kamu cintai, kawan-kawan kamu, bestie kamu, keluarga kamu juga teman-teman. Kamu dipergunakan. Seperti contoh, saya bagi contoh. Mungkin kamu mendapat gaji setiap bulan, penghasilan sama ada daripada gaji kamu setiap bulan ataupun dari perusahaan perniagaan kamu sendiri. Kamu dimanfaatkan bukan saja oleh orang tersayang, tetapi juga keluarga kamu yang mengandalkan kamu. Kerana kamu baik, maka kamu diperbodohkan. Banyak uang yang kamu beri sehingga kamu sudah kering ya, dan kamu mulai berlari ya, mencari jati diri kamu sendiri. Di sini kamu kesedihan, mendekatkan diri dengan Tuhan dan bertanyakan mengapakah kamu dimanfaatkan begini. Beberapa di antara kamu turut serta ya, badan kamu, fisik kamu digunakan. Now guys, think about this ya. Think about this carefully. Tidak ada orang lain yang akan menghargai diri kamu unless you take care of yourself. Di sini kamu mulai menemukan ya, kekuatan, keyakinan, keberanian diri kamu. Archangel Michael ini sentiasa, malaikat pelindung ini sentiasa
membimbing, memberikan kamu keazaman, determinasi yang kuat untuk bertindak ke arah yang benar. Kekuatan itu sebenarnya ada di diri kamu. Apatah lagi jika diikuti dengan sebuah doa, pasti berjaya. Teman-teman, saya bukan nak bagi ceramah teman-teman. Ini demi kebaikan kamu. Tak kira lah ya ada yang nak memarahi saya di kolom komentar, you go ahead. Tapi ini daripada hati saya yang tulus. Apabila kamu berlutut untuk berdoa, kamu mendapat kekuatan itu dari siapa teman-teman? Dari Tuhan. Kamu kena percaya itu. Dan teman-teman, satu lagi soalan. Apabila kamu berlutut kerana Tuhan, maka Tuhan akan berdiri untuk kamu. Kamu dalam posisi berlutut. Kamu merasa kekalahan dalam hubungan ini. Dikalahkan, ditinggalkan, dilukakan, dipergunakan. Bukan saja oleh dia, kawan-kawan, kawan bestie kamu ya, best friend, keluarga kamu. Kamu berlutut berdoa dengan titisan air mata. Nah, bila kamu berlutut, Tuhan pasti akan berdiri representing you, mewakili kamu. Dalam mata ketiga kamu, dalam hati kamu sambil kamu berdoa. Setengah orang berdoa dengan menutupkan matanya. Ada kala kita berdoa membuka mata kita. Depends on you ya. Apabila kita berlutut, percayalah di hati kamu, Tuhan akan berdiri untuk menegakkan sebuah keadilan itu untuk kamu. Jika kamu tidak percaya, buat apa kamu habiskan masa berdoa? Now, you have to yakin. Yakin dengan doa. There is power, teman-teman, in your prayers. Ada kekuatan di dalam doa kamu itu. Nah, di sini saya tidak tahu mengapa ya, seandainya kamu pergi, kamu akan mencapai ya, satu kekuatan diri. Di sini kamu sudah mencapai satu kekuatan di hati yang membuatkan kamu tinggal ya, pergi meninggalkan. Kamu sudah menyedari orang mempergunakan kamu. Di sini saya juga menangkap energi seorang single parents, single fighter ya, single mother, single father, janda duda. Apa pun pekerjaan yang kamu lakukan, sebenarnya ada orang ya yang cemburu akan kemampuan kamu. Apabila kamu menjadi seorang single fighter, single parent, single father, single mother, kamu lebih kuat sebenarnya. Better than those yang masih lagi dalam pernikahan. Kerana sekarang ini kamu perlu fight alone. Ataupun untuk ditujukan ya, yang sudah jomblo agak lama, single agak lama. Kekuatan itu sudah wujud di diri kamu. Maka di sini kamu ada kekuatan untuk moving forward, tidak mahu lagi diperlakukan seperti itu. Dan teman-teman, saya juga tetap mendoakan untuk kamu. Walaupun saya tidak mengenali kamu secara langsung. Yakini itu. Apabila kamu berlutut, mendoakan sesuatu, Tuhan akan berdiri untuk kamu. Mewakili kamu. Kekuatan itu ada di Archangel Michael yang sentiasa mendorong kamu, teman-teman. Kita lihatkan ya. Ini membuatkan kamu bertegas untuk pergi meninggalkan. Very synchron with the tema readingan hari ini. Walaupun ada energi-energi lain yang masuk menunjukkan kamu digunakan juga oleh sanak saudara kamu, cousin brother, cousin sister, makcik pakcik, keluarga kamu sendiri. Walaupun ada pertalian darah, maka berhati-hati. Doa dan minta petunjuk dari Tuhan. Dia akan tunjuk kepada kamu siapa yang tulus, siapa yang modus. 7 chakra Archangel Uriel. Teman-teman, di sini ya, it's a crown head. Di kepala kamu. Chakra itu di kepala kamu. Kamu sangat terbuka kepada alam semesta sebenarnya, teman-teman. Terbuka kepada semua kemungkinan. Di sini, kamu mempunyai kepekaan, kesedaran yang sangat tinggi. Maka apabila kamu mempunyai kepekaan, Archangel Uriel ini ya, membantu kamu dengan kepekaan kamu terhadap akal fikiran kamu kepada alam semesta. Dan kamu sekarang ini ya, saya lihatkan dalam kondisi hubungan kamu dan keadaan kamu sekarang ini, kamu sudah menjadi lebih dekat dengan diri kamu yang sebenarnya. Ya, di sini crown chakra, teman-teman. Seseorang yang memakaikan crown chakra ini. Or the crown ya, on her head. Kamu lebih peka dengan ataupun dengan lebih rapat. Bukan saja dengan alam semesta, tapi dengan diri kamu sendiri. Kamu mulai menemukan diri kamu yang selama ini hilang. Dipergunakan, dipermainkan. Teman-teman, maaf ya, saya mengambil masa sedikit lama di sini untuk membuatkan kamu faham ya. Ini penting, sangat penting untuk hidup kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan seterusnya ke pembacaan tema readingan hari ini. Kita sudah melihatkan bagaimanakah energi hubungan kamu dan dia. Kita lihatkan pula apa yang bakal terjadi dengan diri kamu berlandaskan keputusan yang sudah kamu ambil ini.
Apa yang bakal terjadi dengan diri kamu dengan keputusan yang sudah kamu ambil ini untuk pergi meninggalkan si dia? Kita lihat kamu dahulu, teman-teman. Apa yang bakal terjadi dengan kamu berlandaskan keputusan yang sudah kamu ambil ini untuk pergi meninggalkan si dia. 2 kad sudah jatuh terbuka, kita buka lagi ya. Saya buka semua kad dahulu, teman-teman. Di sini kita ada, ada 3 kad yang terbuka. Saya akan buka semuanya. Di sini kita ada 3 of Swords. Kita lihat dari segi kamu dahulu. Di sini ada Queen of Cups. Ini kamu dulu, teman-teman, ya, dari segi perasaan. 10 of Pentacles. Wow. Agak berat sedikit energi kamu di sini. Tidak mengapa, teman-teman. Kita lihatkan. Ini ketulusan dari hati kamu, ya, yang bertindak untuk pergi meninggalkan si dia. Kita lihat saja apa yang bakal terjadi dengan keputusan kamu ini. Kita buka lagi kad, teman-teman, ya. Apa yang bakal terjadi dengan diri kamu berlandaskan keputusan yang sudah kamu ambil ini. Okay. Thank you very much. Kita ada the sun sini. Wow. Beberapa di antara kamu di sini, ya, mungkin mempunyai anak, teman-teman. Seorang anak lelaki. Tidak semua, ya. Beberapa di antara kamu di sini kita ada 9 of Pentacles. Untuk kamu yang mempunyai anak, teman-teman, ya. Walaupun kamu terluka akan koneksi ini dengan hubungan ini, ya, namun kamu merasakan bahagia saat meluangkan masa kamu untuk kamu yang mempunyai anak dan pasangan, ya, ataupun single parents yang mempunyai anak. Walaupun kamu mempunyai kesepian, kesunyian, ya, khususnya untuk kamu yang mempunyai anak, janda atau duda, kamu merasakan anak kamu ini memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya. Contoh, teman-teman, mungkin kamu ada melakukan satu perusahaan, perniagaan sendiri, pekerjaan. Mungkin juga kamu seorang tarot reader, apapun itu. Kamu sentiasa dikuatkan, diberikan semangat oleh anak kamu di sini. Anak kamu ini sepertinya sumber kekuatan. Ya, walaupun kedepannya jika kamu ditinggalkan sekali lagi ataupun kamu bertindak seperti tema readingan hari ini, ya, untuk pergi meninggalkan dia, kamu sentiasa ataupun tetap mendapat kekuatan ini daripada anak-anak kamu. Anak kamu sentiasa memberikan kamu semangat untuk memperjuangkan hidup kamu ini dengan lebih baik. Baik, di sini ada kad yang terbuka, kita ada Ace of Swords. Itu fokus kamu saat ini, teman-teman. Jika kamu bertindak untuk pergi meninggalkan si dia, untuk kamu yang single parents ataupun yang sudah memiliki keluarga di sini juga, tidak menutup kemungkinan kamu mempunyai pasangan dan anak-anak, kamu merasakan anak ini sumber kekuatan kamu, yang memberikan kamu semangat untuk mendapatkan uang, untuk melihat ke depannya. Kamu seperti dapat meneruskan hidup kamu berlandaskan kekuatan dari anak-anak kamu, teman-teman. Okey, untuk kamu yang single, tidak mempunyai anak, hubungan yang memungkinkan, di sini seperti kamu merasakan, ya, sangat sayang meninggalkan koneksi ini. Sebab kamu merasakan jika keep fighting, mungkin ada potential di hubungan ini. Tetapi banyak yang perlu dikorbankan. Banyak yang perlu dilaksanakan untuk menjayakan perhubungan ini. Kamu merasakan hubungan yang berpotensi, tetapi perlu banyak fighting, teman-teman, banyak perjuangan kerana ada halangan di sini, ya, mungkin cinta yang bersegi-segi. Kesetiaan ada di dalam hati kamu, kesetiaan ada di dalam hati orang ini, dan sepertinya jika kamu dengan dia saat ini sering kurang berkomunikasi, ya, komunikasi yang semakin hari semakin berkurangan, ada kesetiaan, tetap ada kesetiaan. Galau, teman-teman, kamu ini sedang galau. Bukan saja galau akan koneksi ini, kamu juga galau dalam mencari uang, providing for your family. Untuk kamu yang janda duda yang ada anak, ya, single fighter, kamu juga merasakan sakit hati dalam banyak sudut, teman-teman. Mungkin dari keluarga kamu, seperti saya katakan awal tadi, kawan-kawan kamu, ada yang backstabbing kamu, ya, menyebabkan ada banyak internal problem, masalah dalaman keluarga yang membuat kamu begitu seperti putus asa, ya, apatah lagi terpaksa dihadapkan dengan hubungan yang seperti ini. Banyak yang seperti bukan saja masalah peribadi kamu, keuangan, keluarga, anak-anak, turut serta hubungan seperti ini, maka banyak yang membuatkan kamu pasrah, putus asa. You know why, guys? Because you putting all the problems sekaligus di kepala kamu. Kerana kamu sangat peka, ya, crown chakra, Archangel Uriel, kamu sangat peka dengan crown chakra di kepala kamu. Maka sekali semua itu kamu masukkan di kepala kamu, teman-teman,
menjadikan benak kamu begitu penuh. Kamu sakit hati di sini. Kamu rasa kamu dikhianati juga di dalam hubungan ini, maka kamu bertegas untuk pergi meninggalkan dia. Namun walaupun sedemikian, kamu galau di sini. Susah hati. Kerana ada perasaan sayang, banyak masa keemasan kamu yang sudah kamu korbankan untuk orang ini. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang bukan saja hubungan baru, tetapi sudah bertahun-tahun. Maka kesetiaan itu sudah wujud di hati kamu. Apatah lagi jika ini energi mantan, mungkin kamu mempunyai anak dengan dia. Kamu seperti berharap ke depannya akan ada penjelasan, kata putus, ingin memulakan sesuatu yang baru. Tetapi orang ini tidak habis-habis memberikan tindakan seperti tindak balas seperti seorang anak-anak. Tidak matang, mementingkan dirinya. Apa pun yang dilakukan, pengorbanan yang dia lakukan sebenarnya jika digali sedalam-dalamnya hanya untuk kepentingan dia. Baru kamu dapat lihat semua itu setelah sekian lama. Mungkin selepas tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Begitu teman-teman. Di sini teman-teman kamu mencapai kebahagiaan penuh. Hasil usaha kamu sendiri. Kamu berjaya mendapatkan uang, memperbaiki diri kamu dengan kekuatan kamu sendiri. Dan juga untuk mereka yang single fighter, janda duda yang mempunyai anak, dari anak-anak kamu. Anak ini sebenarnya Tuhan, teman-teman it's a gift from God. Anugerah Tuhan kepada kita. Maka kita harus menjaga dengan baik. Anak ini tidak akan menyusahkan kita. Bila mereka dewasa nanti, mereka akan lihat apa yang kamu korbankan untuk mendapatkan uang, untuk melihatkan mereka membesar. Akan dilihat di hati mereka untuk kamu. Anak-anak ini aset kamu teman-teman. Bimbing mereka. Asuh mereka dengan cara yang betul. Mereka akan menjaga kamu. Dengan kekuatan anak-anak ini kamu merasakan sebelah Kad ini bersebelahan, kamu mencapai kebahagiaan yang penuh. Kamu tidak takut lagi ke depannya. Apa pun dilakukan oleh orang yang kamu cintai, kekuatan dari anak-anak ini menguatkan kamu. Atau untuk kamu yang tidak mempunyai anak, kamu mendapat pencerahan ini daripada kad the sun ini. Kerana kamu sudah berdoa, Tuhan memberikan kamu pencerahan ini. Jalan keluar, solusi kepada masalah kamu. Di sini kita ada, saya yang letakkan kad ini, saya pula tidak dapat melihatnya dengan jelas Sebentar teman-teman. Knight of Wands teman-teman. Ada sisi perjuangan dari kamu di sini. Beberapa di antara kamu akhir-akhir ini seperti sedikit kelam kabut teman-teman. Tidak tahu apa yang perlu didahulukan dahulu. Seperti banyak prioritasi, tidak tahu mana yang perlu diprioritasikan dahulu. Maka kamu ambil segala beban ini, semua pelusuk setiap pelusuk ini kamu ambil dan letakkan di benak kamu. Jangan lakukan ini. One step at a time. Satu persatu. Hari ini, esok-esok teman-teman. Teman-teman cukuplah beban fikiran, masalah yang perlu kita tanggung hari ini. Apatah lagi untuk memikirkan esok lusa. Berapa lamakah kita boleh hidup di muka bumi ini Berapa panjangkah umur kita? Nyawa kita pun kita tidak tahu teman-teman. Cukuplah masalah hari ini. Biarkan masalah esok tu esok kita lakukan. Kerana apatah lagi jika kamu bersendirian. My God, you are not superwoman. You are not superman. Prioritasikan apa yang perlu dahulu. Take one thing at a time. Keep saying this in your head. Satu persatu kamu mampu melakukannya. Take one thing at a time. Apa yang perlu diprioritasikan, yang perlu dilakukan, lakukan dulu. Bukan yang kamu inginkan bukan yang kamu nak. No, apa yang kamu perlu lakukan, that's needed, urge to do it, do that first. Yang kamu nak lakukan bukan keperluan, dikemudiankan. Maka di sini kamu tidak akan seperti very hasty Knight of Wands, tergesa-gesa, kelam kabut, menggunakan emosi sesaat. Maka kamu akan tersilap langkah di sini nanti. Kedepannya kamu tetap akan perjuangkan dengan penuh semangat. Apatah lagi jika kamu mempunyai anak-anak, semangat kamu datang dari anak-anak kamu. Untuk kamu yang tidak mempunyai anak-anak di sini, kamu tetap akan memperjuangkan kerana kamu seperti sudah mendapatkan pencerahan dari Tuhan Yang Maha Berkuasa. Dan di sini teman-teman kamu akan lebih fokus. Ace of Swords menunjukkan kamu tidak akan begitu beremosi. Kedepannya kamu akan menggunakan banyak logika, banyak akal kamu menjadi pandai kerana orang ini, thanks to this person, yang banyak memberikan kesedaran
Dan maka kamu akan juga menemukan sebuah pencarian yang selama ini kamu ingin cari. Bottom of the deck di sini kita ada The Empress. Teman-teman, ke depannya kamu tetap akan diminati ramai. Kamu akan jadi sangat terkenal. Orang-orang akan melihatkan kelebihan, kemampuan, kekuatan kamu yang bersinar-sinar. Ini akan melengkapkan kamu sebagai sebuah package yang sangat menarik. You will become a star. Semua yang melihat kamu akan jatuh cinta, akan menyukai kamu. Kerana kehebatan, ketampanan, kecantikan, kejelitaan kamu. Kamu bakal memiliki kemewahan ke depannya, teman-teman. Seandainya kamu pergi, walaupun di sini kamu galau. Pada tahap awal kamu lihat ya, kad pertama, kad kedua ya. Turutan, kamu lihatkan turutan itu. Tahap pertama sakit hati. Banyak berfikir ya, terpaksa meninggalkan dia. Masih lagi terkoneksi di kad ketiga ini ya, Ten of Pentacles. Masih lagi terkoneksi. Kemudiannya kad keempat ini, kamu mula mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Mula mendapatkan kebahagiaan diri, mulai mandiri. Kad kelima ini ya, Nine of Pentacles. Kamu lihatkan turutan ini, mulai berjuang kembali. Kad ke-6 ini. Tapi jangan hasty, jangan kelam kabut. Seperti saya katakan tadi, jangan letakkan semua di benak kepala kamu. One at a time. Kamu mampu melakukannya. Kad terakhir, you are more focused. Kini kamu menggunakan akal fikiran, kebijaksanaan kamu dan apa yang kamu kecapi. Kemewahan, kebahagiaan. Orang yang kamu pergi meninggalkan ini, mungkin ya ke depannya, saya tidak tahu berapa lama, akan kembali begitu teruja melihatkan kemampuan kamu tanpa dia. Ini adalah energi kamu di sini, teman-teman. Saya bacakan dahulu energi kamu di sini ya. Saya juga dapat menarik energi fire element dengan kuat. I don't know why. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini kita ada Gemini, Libra, Aquarius. Kita juga ada Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Paling kuat Virgo. Dan kita juga ada, tadi saya sudah menyebut ya, Gemini, Libra, Aquarius. Semua elemen hadir. Dan terkuat di sini kita ada Virgo, Leo terkuat di sini, dan Taurus, teman-teman. Ini energi kamu ya. Seandainya kamu pergi meninggalkan, saya ulangi dengan cepat. Tahap awal kad ini kamu lihat kamu sakit hati, merasakan pengkhianatan, galau ya, kesedihan kerana kamu menyayangi orang ini. Kemudiannya kamu merasakan kamu masih terkoneksi dengan dia dalam proses untuk pergi meninggalkan. Kamu mulai mendapatkan pencerahan, kekuatan kerana ada rasa sayang, kekuatan yang diberikan oleh anak-anak kamu untuk kamu yang memiliki anak. Dan kamu mulai mandiri, independence, mulai mengecapi sedikit-sedikit ya uang yang masuk. Kemudiannya kamu seperti seorang satria yang berjuang dengan penuh semangat, tapi jangan hasty ya, one at a time. Dan kemudiannya kamu mendapatkan fokus yang sangat jelas, lebih memfokuskan kepada sesuatu. Ini adalah hasil seandainya kamu pergi meninggalkan dia. Lihatkan ya, di tahap awal sedih, di tahap kemudiannya begitu kuat. Bottom of the deck, kamu kecapi segala-galanya. Di sini kamu dinasihatkan, teman-teman, berhati-hati ya di perhubungan ke depannya. Kerana di sini kamu akan diminati ramai, The Empress. Kamu sangat begitu memiliki segala-galanya. Keuangan dan sebagainya, kelimpahan, kemakmuran. Jangan sekali-kali membiarkan diri kamu dipergunakan orang lain. Sama ada seseorang ini jauh lebih muda dari kamu atau sepantaran umurnya dengan kamu. Tidak akan jauh umurnya. Tapi jangan, maksud saya sama umur ya, sama usia dalam awal 40-an atau seorang yang lebih muda. Jangan dipergunakan kerana di sini kamu kelimpahan. Kamu ada segala-galanya, kamu akan sedikit bersikap boros kerana kini kamu mampu memiliki uang yang lebih. Maka jangan begitu boros, teman-teman ya. Fikirkan, sediakan payung sebelum hujan. Kita guna kad yang sama di sini. Kita lihatkan pula. Ini energi kamu, energi hubungan di atas. Kita lihatkan apa pula yang akan terjadi dengan si dia seandainya kamu pergi meninggalkan. Bagaimanakah pula kondisi dia ke depannya? Kita lihatkan di sini ya. Cuba fokus, teman-teman. Bagaimana pula kondisi si dia setelah kamu pergi meninggalkan? Satu kad yang terbuka, dua kad yang terbuka. Thank you very much. Kita lihat lagi. Wow, sini banyak kad yang terbuka. Saya terpaksa ambil semula ya kerana ada 4 kad yang terbuka. Saya perlukan dalam 5 atau 4 kad lagi. Kita lihatkan ya. Kondisi si dia seandainya kamu pergi meninggalkan. Wow, I got 3 cards. Kita cuba shuffle lagi. Fokuskan energi si dia di sini. Cuba bantu saya, teman-teman. Okay, we got 4 cards.
Okey teman-teman, saya susun dahulu ya, agak lenguh tangan saya. Sebentar teman-teman. Okey, di sini kita ada Four of Cups dari dia ya. Wow. Saya akan baca nanti teman-teman. Di sini kita ada King of Wands ya. Beberapa di antara kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan ya. Dengan jelas di sini kita ada Eight of Cups, ataupun kamu sendiri yang sudah memiliki pasangan ya. Mungkin cinta yang bersegi-segi. Di sini kita ada Ace of Wands. Saya perlukan 3 kad lagi teman-teman. Tolong fokus, bantu saya. Kita buka semua kad dahulu dan kemudian kita akan baca. Di sini ada 2 kad. Kita akan baca satu persatu. Seandainya kamu pergi, bagaimanakah kondisi orang ini? Bagaimanakah dia ke depannya? Di sini kita ada Queen of Pentacles. Saya rasa ada satu kad yang terbuka di salon. Sebentar teman-teman ya. Teman-teman, saya akan bacakan reverse card ini jika it's not being planned. Itu prinsip saya membaca tarot ya. Saya tidak akan terbalik-balikkan ya, arrange everything and then read the reverse card. That's not my style ya. Bagi saya reverse card itu harus hadir secara alami. Bukan seperti saya terbalikkan kad ini dan kemudian saya akan baca reverse card. No. Jika kad ini secara alami terbuka secara terbalik, itu bagi saya lebih tepat. Tidak by being planned ya, tidak dirancang. Saya tidak akan terbalik-terbalik dan kemudian bacakan reverse card. No ya. Itu bukan gaya saya membaca tarot card teman-teman ya. Setiap tarot reader mempunyai gaya tersendiri, maka setiap gaya itu betul terpulang kepada tarot reader itu sendiri ya. Tidak ada betul yang ataupun salah, tapi ini bukan gaya saya. Saya percaya kalau card itu harus terbuka dengan secara alami ya. That means reverse itu tidak dirancang teman-teman. Baik, kita perlukan 2 card lagi. Sabar ya teman-teman, kadang-kadang memang kena shuffle begini. Aduh, okey. Banyak kad sangat teman-teman, 3, 4 yang terbuka. Terlihat lagi, seandainya kamu pergi, bagaimanakah dia ke depannya? Okey, di sini ada 2 kad. We'll settle with this ya. Okey. Di sini kita ada Page of Cups dan di sini kita ada King of Pentacles. Teman-teman, beberapa di antara kamu memang dihadapkan dengan seorang yang agak labil teman-teman. Sebenarnya labil ini bukan disengajakan. Dia sendiri teman-teman ya, bukan sahaja labil dari segi perasaan dan emosinya. Dia ada sisi keanak-anakan yang luar biasa. Mungkin dimanjakan oleh ibunya sewaktu dia kecil, maka dia seperti terbiasa secara alami begitu sikapnya. Lebih diperjuangkan, tidak akan mengejar kamu sebab dia sudah dimanjakan oleh keluarga ataupun ibunya teman-teman. Di sini teman-teman dia sangat labil dan tidak bersedia jika diberikan tanggungjawab yang berat. Walaupun sebenarnya ada keinginan, beberapa di antara kamu mungkin dihadapkan dengan seseorang yang sudah agak dewasa dari segi umur, tetapi dia agak pemalu, agak tertutup. Seperti hari ini mahu, esok tidak mahu, lusa mahu. Seperti this person don't know what he wants, what she wants. Labil, tetapi dia tidak kunjung putus inginkan perhatian kamu. Dia inginkan kasih sayang kamu. Teman-teman, saat ini ya, seandainya kamu pergi meninggalkan dia, orang ini seperti sudah tidak ada mood lagi, sudah mati rasa, sudah kebas. Perasaan cinta itu seperti mati di dalam dirinya. Dia seperti sudah bosan. Sudah bosan dengan sering dikecewakan di hubungan percintaan di masa lalu, sering dikecewakan berkali-kali, sering gagal dalam percintaan. Dia seperti hilang mood. Tidak mahu lagi menerima, I don't want to talk about love. Itu yang saya dengarkan. Tidak mahu lagi membincangkan hal soal hati, perasaan dan soal cinta saat ini. Walaupun sering ya, dihantui oleh bayang-bayang kamu. Dihantui bagaimana teman-teman? Tak ada hantu di sini teman-teman. Kamu lihat gambar ini. Now we look at the symbol of this picture ya. Saya sebenarnya tidak akan tertakluk sangat kepada simbol, tetapi simbol itu penting. Simbol itu penting teman-teman. Seseorang yang begitu bosan, jenuh, tidak ada mood, dia tidak perasan ya kehadiran seorang gadis ini yang seperti mermaid ini ya. Mermaid itu merupakan sebuah ilusi. Mermaid itu ada yang percaya ada yang percaya tidak ada. Ada yang percaya tidak wujud. Entah mengapa saya sentiasa percaya mermaid itu wujud. Apapun itu, terpulang kepada pendapat masing-masing. Kamu lihat, dia tidak melihat kepada gadis ini. Gadis ini sangat seksi ya.
half body is naked. Mermaids memang half body is naked. Merenung kepada dia. Kamu dengan dia sering terkoneksi ya, walaupun kamu memilih untuk pergi. Dia kini ya tidak begitu tertarik lagi untuk memikirkan cinta baru. Apapun itu, seperti apabila ditinggalkan kamu, orang ini sudah kehilangan mati rasa. Kamu tahu kenapa teman-teman? Sebenarnya orang ini sudah mati dari segi perasaan ya, di tahap dia mengenali kamu. Tetapi kamu menyemarakkan kembali, menghidupkan kembali semangat itu. Dan apabila berlaku keadaan seperti ini, kamu bertindak untuk pergi meninggalkan dia, tidak kiralah apa yang berlaku. Dia merasakan sangat kehilangan kamu. Orang ini sedih teman-teman, sangat sedih. Dia sedih dan mulai bosan dengan hidupnya. Saat ini teman-teman, saya boleh pastikan dia sangat bosan dengan hidupnya. It's like a 9 to 5 job yang melakukan rutinitas yang sama setiap hari. Orang ini saya rasa ya teman-teman ya, ada sedikit energi yang banyak menghabiskan masanya tidur. Hibernating. Dia mencari waktu untuk tidur, hibernating, tidak mahu memikirkan segala sesuatu. Tetapi daripada segi perasaan dan matanya tetap tertumpu kepada kamu daripada King of Wands ini. Teman-teman, apabila kamu bertindak untuk pergi meninggalkan, dia juga turut sama. Kamu dengan dia ya bukan saja terkoneksi, malahan mirroring teman-teman. Apa yang kamu lakukan seperti akan terpantul kepada si dia. Dia memahami dapat menyerap energi kamu yang kamu ingin pergi meninggalkan. Maka dia memainkan permainan ini bersama. Dia juga merasakan baik dia ikhlaskan walaupun dalam keadaan berat, hati yang berat. Dia juga merasakan okey, jika ini demi kebaikan bersama. Baik dia juga pergi meninggalkan. Tetapi di sini kamu lihat teman-teman, pergi meninggalkan dengan perasaan yang berat. Ingin mengikhlaskan, membawa sebuah kerinduan yang begitu berat di hatinya. Seperti kamu dengan dia saling sama-sama ya, cuba bertindak untuk pergi meninggalkan. Saya merasakan orang ini yang duluan menghindar, yang membuatkan kamu kini bertegas untuk pergi meninggalkan. Kini dia merasakan jika kamu pergi meninggalkan, dia juga harus berundur. 8 of Cups, demi mencari jati dirinya, mencari kebaikan ke depannya. Tetapi dengan perasaan yang sangat sedih, perasaan yang sangat tidak bermaya teman-teman. Kerana kamu lihat di sini, bersebelahan dengan Ace of Wands. Sebenarnya orang ini setelah sekian lama mendelay, menunda-nunda kamu, dia ada semangat ingin memberikan sebuah tindakan kecil. Tanpa dia sedari, seolah-olah sudah terlambat. Kamu kini sudah berundur, bertindak untuk pergi meninggalkan. Tetapi kamu tetap penting di matanya si dia. Orang ini mungkin baru bangkit semula, baru mencapai transformasi kerana ada seekor rama-rama di sini. Rama-rama menunjukkan simbol transformation, rebirth, pembaharuan di dalam hidupnya yang sudah lama dia tunda-tunda kamu demi mencapai transformasi ini. Tetapi kerana kamu sudah capek, sudah lelah, pergi meninggalkan, dia baru nak mulakan tindakan. Bersebelahan dengan 8 of Cups ini menunjukkan masih ada perasaan dia untuk kamu, walaupun kamu terpaksa dia ikhlaskan pergi. Sakit hati dia teman-teman sebenarnya. Dia mulai tidak ada mood ya, dengan kawan-kawannya juga saya rasa tempias ya. Dia seperti tempias, ada percikan energi bad mood si dia ini dengan rakan-rakannya, dengan keluarganya. Dia lebih mendiamkan diri. Di mata si dia ini teman-teman, kamu ini sebenarnya sangat penting. Besar artinya kamu di mata si dia ini. Perasaan dia sebenarnya makin menumbuh. Walaupun dia terpaksa akur ya akan kepergian kamu dalam hidupnya. Di sini teman-teman sebenarnya, dia merasakan kamu ini seperti sangat bertanggungjawab sebenarnya. Seorang yang sangat tulus mencintai, memberi seadanya tanpa mengharapkan timbal balik dari si dia. Namun ya, dia tahu, dia sedar dia banyak menyakiti kamu. Kamu ada kesetiaan di hati kamu. Walaupun kamu pergi, dia dapat merasakan kesetiaan kamu ke depannya. Dia tahu kamu tidak begitu mudah ya. Walaupun kamu bertindak untuk pergi meninggalkan, kamu juga masih menyimpan dia di hatinya. Di hati kamu maksud saya. Kamu menyimpan dia di hati kamu. Teman-teman, orang ini saya rasa ya akan ada kesukaran untuk melupakan kamu. Walaupun masing-masing setuju, okey baiklah. Kamu pergi ya, kamu pergi meninggalkan. Kamu lihat dia bersebelahan dengan Page of Cups. Jangan lupa kata-kata saya tadi. Kerana di sini ada labil. Sikap labil si dia. Kadang-kala berombak-ombak. Kadang-kala tidak ada ombak. Sekejap hangat, sekejap dingin teman-teman ya. Teman-teman, orang ini sebenarnya ya sangat ingin
sangat ingin bertanggungjawab dengan kamu. Sangat ingin memberikan sebuah tanggungjawab, tetapi kamu lihat ya, kad di tengah ini Page of Cups. Seperti tidak dapat dia penuhi. Sebenarnya kamu lihat ya, this is really cute ya. Queen of Pentacles, King of Pentacles. Sebenarnya kamu dengan dia masing-masing ada sisi tanggungjawab di hati. Seperti ada belahan jiwa ya. Soulmate counterpart di sini ya. Ada counterpart di sini. Soulmate counterpart. Mungkin kamu dengan dia ditemukan di waktu yang salah. I don't know guys. Tetapi saya tidak merasakan pertemuan ini satu kebetulan. Orang ini sangat ingin, dia merasakan sepatutnya dia menjadi seorang sosok yang bertanggungjawab, memberikan tanggungjawab itu, seperti kamu memberikan tanggungjawab itu kepada dia. Tulus, mencintai, seorang pemberi, seorang dermawan. Dia juga begitu teman-teman. Beberapa di antara dia juga begitu. Tetapi di sini tidak menutup kemungkinan ya, sama ada kamu merupakan isteri orang lain, dia merupakan suami orang lain. Masing-masing sudah berkeluarga di sini. Ada soulmate di sini ya. Kamu adalah divine counterpart si dia teman-teman. Belahan hati orang ini. Jika kamu pergi meninggalkan ya, agak sukar untuk dia ke depannya, untuk membiasakan dirinya tanpa kamu. Kamu lihat ya, bottom of the deck di sini kita ada Ten of Swords. Wow, sangat dilukai teman-teman. Kamu ada Three of Swords di atas ini, dia ada Ten of Swords. Sedih teman-teman. Saya merasakan saat ini dia mungkin ya, beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan seorang yang sudah menghilangkan dirinya. Sudah jadi hantu ya, ghostingan kamu. Dia sudah hilang teman-teman. Mungkin sudah tidak berkomunikasi, lost contact. Orang ini seperti, kerana pada tahap awalnya mungkin gagal mendapatkan sebuah perhatian dari kamu, semakin hari kamu semakin dingin, maka kini dia hilang seperti orang halimunan ya, pergi meninggalkan koneksi ini. Kerana hatinya begitu sakit. Dia merasakan cukuplah ya, cukuplah bila sampai ke tahap ini ya, ingin menutupi babak ini. Dia seperti ingin memulakan sesuatu yang baru ke depannya. Dia ingin menutup chapter ini, menutup babak ini yang begitu disakiti. Orang ini sebenarnya ada juga sisi logikanya, ada kebijaksanaannya. Apabila dia ketepikan emosi si dia mulai bertindak dengan bijak, mengikhlaskan kamu dan cuba mencari kekuatan dirinya untuk memperbaiki dan membuka babak baru di dalam hidupnya. Di sini ada Ten of Swords yang menunjukkan dia akan memulakan babak baru di dalam hidupnya. Kamu lihat ya, walaupun pergi meninggalkan, ya cuba mencari sebuah kedamaian ke depannya, dia masih memikirkan kamu di sini, seolah dia membawa kamu di dalam sampan atau perahu ini ya. Walaupun dia pergi ke air yang lebih tenang, dia merasakan renggangan ini ya, di dalam hubungan ini antara kamu dengan dia. Walaupun dia ingin mengakhiri, membuka babak baru di dalam hidupnya, fikiran dia tetap terbawa-bawa ya oleh kamu di dalam perahu ini. Wow, di sini kamu lihat sebenarnya orang ini sangat merindukan pertemuan sebenarnya dengan kamu. Apabila belum sempat maju ke depan ya, kamu sudah bertindak untuk pergi kerana sudah lama menunggu ya, menunggu orang ini yang tidak kunjung tiba. Tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ya, orang ini mungkin dari masa lalu kamu, mantan kamu, apapun itu ya, yang kembali hadir di dalam hidup kamu. Mungkin zaman sekolah, zaman kanak-kanak ya, zaman mungkin juga rakan pekerjaan kamu yang lalu. Mungkin orang ini pernah bekerja sama dengan kamu di sini. Begitu teman-teman ya. Dari segi perasaannya teman-teman, saya boleh simpulkan. Dia sudah tidak ada mood, seperti tidak mahu hidup teman-teman. Dia seperti not looking forward to live, not looking forward for another relationship. Tidak begitu melihat ke depan untuk percintaan. Dia lebih melihatkan ke depan, kerja. Tanpa kamu tidak ada makna lagi. Maka dia ditinggalkan oleh kamu dengan perasaan yang begitu sedih, kerana orang ini sebenarnya sangat sensitif teman-teman. Sangat sensitif. Sebenarnya ada niat untuk memulakan satu tindakan yang baru, tetapi kini teman-teman dia lebih menghabiskan masanya mencari uang. Ada orang yang mengejar dia ya teman-teman, sewaktu kamu pergi meninggalkan, ada sosok lain. Saya merasakan sama ada sosok wanita ini seorang yang sangat berpengaruh di dalam hidupnya. Mungkin dia baik dengan tanternya, makciknya ya, ataupun dengan kakaknya. Dia baik dengan seorang sosok wanita ini, atau sosok ibunya. Jika dia yang sudah tidak mempunyai ibu, mungkin dengan kakaknya. Seorang wanita yang baik, yang agak berpengaruh di dalam hidup dia. Maka dia seperti berteman sepi, menghabiskan masa dengan sosok perempuan ini, dan juga mempunyai seorang sosok lelaki lain, lelaki tua yang lain, yang juga agak berpengaruh di dalam hidupnya.
Ada dua orang, seorang wanita dan seorang lelaki. Dan apabila dia sudah tidak ada mood, rasa hilang mood ya, kamu sudah kehilangan kamu, dia memfokuskan kepada pekerjaan, memperbaiki kondisi keuangannya, lebih kepada kerja, banyak menghabiskan waktu untuk tidur, berehat kerana capek, berputus asa. Energi ini untuk kamu berdua ya. Berputus asa ini bukan sahaja dia, untuk berdua. Maka dia seperti rapatkan diri dengan sosok yang berpengaruh ini ya. Seorang wanita dan seorang lelaki yang berpengaruh di dalam hidupnya. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan cepat. Apakah pesanan malaikat pelindung terhadap keputusan kamu? Seandainya aku pergi, apakah nasihat, saranan daripada leluhur malaikat pelindung kamu di sini? Saya akan tarik kad-kad ini teman-teman. Saya akan buka semua kad ya. Baik teman-teman, choose a new direction. Jika kamu sudah bertegas untuk pergi meninggalkan dalam kesedihan, kerana kad kamu menunjukkannya ada progres, kemajuan. Pada mulanya sakit hati, kemudian kamu mendapat pencerahan dan kelimpahan keuangan. Maka di sini leluhur kamu, malaikat pelindung, support kamu ya. Malaikat pelindung menyarankan supaya kamu mencari arah baru. Choose a new direction. Kedepannya kamu akan ada kelimpahan teman-teman. Kemakmuran. Peaceful resolution. Jika benar menyayangi orang ini, hormatilah satu sama lain teman-teman. Peaceful resolution ni cuba mencari resolusi yang untuk berdamai. Jangan ada kebencian. Jika tetap ada kebencian dan amarah di hati kamu, maka kamu dengan secara tidak langsung akan tetap menarik energi orang-orang negatif. Jangan lakukan itu. Jika ada niat di hati kamu untuk mencapai sebuah keharmonisan, sebuah pencapaian. Reconsider. Kembali memikirkan. Reconsider ini kembali memikirkan sesuatu itu dengan baik-baik. Ya, pergi meninggalkan dengan secara tulus, dengan ikhlas. Jangan ada dendam, rasa marah, benci. Reconsider. Bila kamu pergi meninggalkan, bawa bersama kamu orang-orang yang baik. Jangan bawa orang-orang yang tidak baik. Opportunity. Teman-teman, peluang akan datang mengetuk pintu apabila kamu pergi meninggalkan dengan secara ikhlas dan menguatkan semangat kamu di sini. Akan ada peluang baik ya, peluang yang akan datang mengetuk pintu yang memberikan kamu seperti di Empress tadi, Taurus hadir dengan kuat, sebuah kelimpahan, abundance di dalam hidup kamu. Bottom of the deck di sini, wow teman-teman, sangat sinkron. Seandainya aku pergi. Jika kamu pergi, bagaimanakah dia ke depannya? Saranan leluhur dan malaikat pelindung, let go. Lepaskan. Teman-teman, jika ini menyakitkan kamu, hubungan yang sangat menyakitkan kamu, let go. Lepaskan tu bukan lepaskan saja hubungan ini ya. Lepaskan segala dendam, rasa amarah, tidak puas hati. Hari ini tidak ada pesanan dari si dia. Saya merasakan readingan ini sudah cukup panjang. Kita lihatkan kepada initial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Tidak banyak yang keluar. Teman-teman, di sini kita ada F Foxtrot. Kamu sesuaikan saja nama panggilan, nama manja, nama tengah, nama hujung. Mungkin ada huruf-huruf ini ya, sama ada di nama si dia. The car, mobile registration plate ya, nombor pendaftaran kenderaan, mobil ya. Nombor pendaftaran apa sahaja teman-teman ya. Mungkin ada alamat rumah yang ada alfabet ini. Jika tidak ada alfabet ini, nama ataupun zodiak, kamu tidak perlu susah hati teman-teman. Yang penting selalu saya terapkan. Adakah pembacaan ini seperti menyentuh perasaan kamu? Kamu rasa tergema ya? Maka ini adalah energi kamu dan energi dia. Jika kamu langsung tidak merasakan apa-apa, anggaplah readingan ini sebatas hiburan. Sebuah pencerahan demi memperbaiki perhubungan kehidupan kamu ke depannya. Saya sangat mendoakan dan readingan ini sentiasa memberikan kamu semangat teman-teman. Saya mahu kamu bersemangat baik ya. Apatah lagi kita sudah ke penghujung tahun, harus mempunyai semangat baik ke depannya. Teman-teman, di sini saya betulkan kamera sedikit ya agar kamu dapat melihat dengan baik. Kita ada huruf F, C, A, Q, P, Z, O, W, B, E, J, K. Saya harap jelas teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe
and turn on your notification bell bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teman-teman, tetap teguh dalam menjalankan kehidupan seharian kamu dan serahkan segala sesuatu di tangan Tuhan yang Maha Berkuasa. Senantiasa bersemangat and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.